Udah ya. Saya coba new general, saya nggak save gitu ya. Ini lighting sama kameranya saya hide biar sepi gitu kan. Terus saya mau mulai pakai yang baru, saya pakai apa ini, cube gitu ya. Terus ini ceritanya saya mau ulang dibuat apa, buat apa namanya, kursi, supaya sekalian nge-refresh, supaya sekalian nginget-nginget gitu ya. Nah tuh ya, udah. Terus masih inget ya, kita perlu buat face 4 face tambahan untuk kakinya. Jadi kita buka edit mesh dengan tab gitu ya. Nih jangan lupa kita pindah ke apa namanya nih, edge, garis. Terus kita nambahin pakai ini nih, loop cut gitu ya. Ini kan biasanya selalu di tengah, nanti kamu klik, tahan, terus digeser ke posisi yang kamu mau. Nah, misal aja di sini, terus misal lagi di sini. Ini kan pinggirnya ya. Terus ini kurang lebih nanti kaki bangkunya segitu gitu. Ya dikira-kira simetris aja. Nggak simetris bener-bener, nggak apa-apa juga, tapi kira-kira aja. Oke, tuh ya. Ini saya buat lebih besar supaya kokoh. Nah, setelah garisnya kita bikin, kita pindah ke face gitu. Ini saya balikin ke sini ya, supaya nggak keklik-klik sama tool ini gitu. Nah, kalau udah, ini saya pilih, ini juga, ini juga, ini juga gitu ya. Tuh, untuk kakinya. Habis itu saya pilih extrude lagi. Ini kan ada beberapa ya. Ini saya mau pilih yang ini ya, extrude long normal, supaya dia bisa lurus ke bawah. Kalau region nanti bisa geser-geser kanan kiri. Kalau ini long normal, jadi searah sama permukaan. Ya, tuh, gitu ya. Ini saya kira-kira aja, oh kebalik ya. Ini saya kira-kira aja, mungkin kakinya segini kali ya. Nah, tuh. Dan habis itu saya lepas, saya pindah ke sini. Nah, saya mau ngedit dia supaya lebih kokoh, jadi bagusnya kakinya nggak lurus gitu kan, agak ke samping gitu, supaya kalau geser-geser dia juga kokoh gitu. Nah, terus saya mau ke sini supaya dia transparan. Nih saya ke sini juga, tuh. Ya. Nih saya select bawahnya semuanya, terus saya pakai yang istilahnya namanya jadi ortograf gitu. Nah, ini kan jadi lurus ya. Ini saya sini, saya zoom supaya kelihatan. Ini saya mau usahakan ujungnya itu kurang lebih dekat-dekat ke baris ini gitu ya. Untuk dia melebar saya pakai scale, terus habis itu saya pakai X gitu ya. Ini terus saya geser keluar aja kurang lebih. Nah, tuh gitu ya. Habis itu bawahnya saya mau buat lebih kecil, tapi ini saya sanksi dia, oh belakangnya oke ya, tuh gitu. Terus saya coba pakai scale arahnya ke X lagi supaya nggak terlalu. Nah, kurang lebih lah gini gitu ya. Nah, kalau udah, sekarang saya mau dari samping, saya select lagi semuanya. Saya mau buat dia view-nya frontal dulu gitu. Kalau udah saya scale, kali ini bukan X ya, tapi Y, karena arahnya sudah beda. Terus saya coba melebar, terus saya select yang dalam supaya lebih kecil. Nih saya geser untuk memastikan bagian belakangnya juga terselect. Saya pakai S lagi untuk scale, arah aksisnya pakai yang ini. Ini saya buat kurang lebih segini. Saya cek habis itu, oh ini kurang ya, kurang kotak gitu. Jadi saya ulangi S sama Y untuk melebar kurang lebih lah. Tuh.
Dah, ini kurang lebih gini ya. Dah. Nah, terus apa namanya? Saya mau bikin semacam apa namanya? Semacam sandaran nih di sini. Jadi nanti kalau kurang panjang atau apa silakan di itu aja lagi ya. Silakan ditambahin. Nah, saya mau langsung, kalau kemarin kita buat pakai objek baru, kalau sekarang kita coba langsung aja. Sebetulnya kamu pakai objek baru juga nggak masalah gitu. Jadi saya ini niatnya mau balik lagi ke edit mesh. Ini kebetulan belum keluar, jadi saya pindah ke sini ya. Nih, gitu. Terus kalau dilihat dari sini kan kayak gini. Ini saya mau ngambil dari sini nih. Tuh, gitu. Ini untuk sandarannya. Tuh. Nih kayaknya nggak perlu terlalu tinggi. Tadi pakai mana ya? Oh ini ya. Ini saya klik, terus saya geser ke atas. Nih kayak ini semana ya? Saya ke ukur mungkin pinggang segini kali ya. Nah, gitu. Tuh. Kan habis itu sandarannya mesti agak ke belakang. Jadi ini saya belokin gitu ya. Kali ini saya mau pakai vertexnya aja. Saya ke sini supaya tool ini nggak terus-terusan kepake gitu. Jadi ini saya select. Habis itu saya geser ke atas. Nggak lupa ya, pakai G, aksisnya Z karena harus ke atas. Terus ini saya geser ke atas. Jadi dia nanti belok agak ke belakang. Gitu kan. Habis itu saya balik lagi ke face. Ini saya select ulang kalau lepas. Gitu. Udah, nih ya. Nah, kalau ini sudah, saya mau extrude lagi. Nah, ini kan arahnya jadi belok karena saya miringin ya. Jadi permukaan face-nya di sini juga agak miring. Terus, maaf. Kok gitu? Sebentar. Saya undo dulu. Terus ini harusnya along the face. Oh, kok ke sini? Ini saya kurang tahu, tapi biarin aja dia ke sini, mungkin arahnya ke sini gitu ya. Nah, cuma untuk meluruskan saya lepas dulu toolnya, habis itu saya pakai G gitu kan, terus saya Z arahnya ke atas supaya dia agak benar gitu ya. Ini kayaknya terlalu ke belakang, saya perbaiki pakai G terus sama Y, jadi biar nggak terlalu gitu ya. Ini cuma main-main ini aja. Nah, mungkin GY. Tuh kurang lebih kayak gini. Nah, gitu ya. Udah. Nah, kalau ingat kemarin bagian kayu belakangnya itu agak ada ada beloknya gitu. Itu sebetulnya di sini nih. Gitu ya. Tapi ini saya perbaiki dulu ya, biar agak rapih. Ini saya mau turunin sedikit. Oke. Kemarin kita di sini ya. Oke, saya pakai edge. Ini saya select yang di sini dua-duanya supaya kelihatan gitu ya. Dan kalau ini sudah, baru kemarin kita pakainya bevel. Ini, nah ini kita pakai di sini. Terus ini kita tarik aja. Gitu ya. Tuh. Kalau kita ngelihatnya kok bevelnya gini gitu ya, kurang bagus gitu, kurang turun gitu. Jangan takut, kita manual aja pakai vertex gitu. Nih gini, gitu ya. Ini kita turunin aja, jadi kita bebas saja drag kemana-mana. Ini agak maju sedikit. Tuh, gitu ya. Udah? Gitu ya. Kalau ngerasa kok ini kayaknya tebel banget gitu, ya di itu aja, digeser aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau kamu ngerasa nggak suka nih kok kayunya tebel banget gitu, kalau kamu ngerasa ini terlalu tebel, ya digeser aja. Gesernya cuma gini aja. Nih, ini kan bagian yang terlalu tebel. G, Y, kedepanin aja, biar kelihatan lebih pipih gitu.
Ini juga. Ini kalau ngerasa. Oke, tuh ya. Oke. Nah, dah. Nah, yang depan ini sandarannya gitu ya. Sebentar. Kurang. Oke. Nih, sandarannya kita bikin pakai objek yang lain. Supaya nggak numpuk di objek ini, kita keluar dulu supaya kita bisa create objek yang lain. Ini saya lepas dulu transparan ya. Tuh. Ini jadinya kayak gini. Nanti kalau ngerasa kurang panjang, kita panjangin aja depannya. Ya. Sekarang saya mau add mesh cube lagi. Terus saya drag ke atas ini. Habis itu saya mau buat pipih pakai scale. Jadi kita pencet S sama Y. Sebentar. Oh, ini saya di luar. S Y. Gitu kan? Nah, kita set proporsinya nih. Kayaknya sandarannya kok terlalu terlalu pendek. Jadi saya pakai scale sama X gitu kan. Nah, ini lebih segini gitu. Nah, tuh. Udah. Nah, supaya senderannya enak gitu kan, punggung permukaannya melengkung ya. Kita mau coba buat dia lebih melengkung. Ini sekarang kita masuk ke edit mesh, kita mau split dia pakai ini. Nah, ini saya lepas dulu ya seleksinya, nggak mau dia. Ini kita pakai ini. Dah, balik lagi. Nah, ini ya. Ini mungkin kita bagi beberapa bagian. Yang pertama mungkin di awal di sini, terus ini terus yang kedua di sini, habis itu di sini, gitu kan? Cukup ya buat dia supaya kelihatan melengkung gitu. Habis itu kita pindah ke sini, terus kita mau edit pakai vertex aja. Kita bisa lihat dari atas. Nih jangan lupa kalau dari atas transparannya di select ya, supaya seleksinya tembus ke bawah. Nah tuh, gitu. Habis itu saya pakai G sama Y untuk dorong dia ke belakang supaya kelihatan enak gitu ya duduknya. Oke, dah gitu ya. Ini selagi masih lurus, kita mau coba bevel-bevelnya gitu ya. Ini saya lepas dulu gitu ya. Ini kan tinggal tempel. Sebetulnya sih nggak apa-apa sih. Kita bisa select sini, terus kita rotate ya. Ini rotate-nya itu pakainya apa ya? X mungkin ya. Oh ya X. Nah tuh tinggal kemana nih? Oke. Ini kurang lebih sejajarnya kayak gini. Nah tuh, oke ya. Terus mungkin perlu agak ke atas. Terus kita geser ke belakang pakai Y. Yang penting dia nempel, agak overlap, biarin aja, nggak apa-apa, biar kelihatan dia kokoh di situ. Tuh. Gitu? Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah, ini kalau saya ngelihatnya ini susah banget nih, duduknya pendek banget gitu kan. Ini kita perlu tarik, kita ke edit mode lagi, terus pakai vertex ini kita select aja semua. Oh, ini kalau nggak di transparan biasanya suka nggak ke select belakang-belakangnya. Jadi ini kita select dari sini, tuh, ya. Terus kita kira-kira aja, geser pakai G dan Y. Kira-kira dia enak duduk, ruang duduknya segede mana gitu. Ntar kita pilih aja, dipas-pasin. Nah ini kan udahan ya, tuh. Ini kelihatannya cukup enak duduk gitu kan. Nah kalau mau semuanya secara otomatis, ini kita keluar dulu, terus ini kita select, terus kita cari bevel biar keseluruhan. Kita bisa ambil dari sini nih, add modifier gitu kan. Ini
harusnya saya juga lupa bevelnya di mana. Oh nih, di generate bevel. Ini keseluruhan bevelnya kalau kita lihat, gitu ya. Ini saya pakai ini ya, wireframe. Nah tuh, kalau kita lihat double-doublenya, ini nggak kena. Emang mesti satu-satu mungkin, biarin aja. Ini ya, ini yang ini. Tuh, ya. Ini terlalu besar bevelnya. Segmennya 1, oke. Ini tapi terlalu besar. Jadi ini saya klik untuk ngurangin. Sebentar, supaya kelihatan saya zoom bagian pojok mana nih? Pojok sini ya, nih. Ini mungkin 0,06, tapi saya mau kurangin terus. Oke, nih sekitar ini nih. 0,02 di saya ya. Kalau di kalian mungkin lebih dikit, lebih ini gitu kan. Tuh. Gitu? Tuh ya. Dah. Kalau sudah tinggal ini nih. Ini saya nggak, ini kan belum nggak kena, jadi nggak bisa sekaligus. Ini saya turunin, saya zoom sedikit biar lebih kelihatan. Ini kalau udah, ini sama, diulang aja generate bevel. Tuh. Ini dikira-kira aja itunya segitu, value amount-nya. Nih ya. Nah, ini 0,5 udah segitu. Jadi oke lah segitu. Dah. Kayak gitu ya. Dan kalau udah ini saya balikin ke view-nya. Nah, tuh. Gitu ya. Abis ini kalian tinggal smooth aja. Klik objeknya, klik kanan, shade smooth. Gitu ya. Jadi garis-garisnya nggak terlalu kelihatan. Di sini juga begitu, klik kanan, shade smooth. Kalau ini kurang bagus, kita ganti ke auto smooth. Nah, ini mungkin juga auto smooth. Ini lebih bagus pilihannya. Dan kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan nggak lupa yang dulu udah sama ini. Silakan dicoba. Habis ini kita coba yang UV-nya.